Cerita Master Chen, tidak lapar, tidak kenyang. Master Pai Chang berkata pada murid-muridnya, ada orang yang sudah lama tidak makan apapun, tapi tak pernah merasa lapar. Dan ada juga orang yang sepanjang hari makan, tapi tak pernah merasa kenyang. Apakah maksud dari Master Chen tersebut? Perumpamaan ini sungguh sulit dimengerti. Orang yang tidak pernah makan tapi tak pernah merasa lapar adalah orang yang tidak mengerti untuk belajar Dharma. Mereka tidak tahu apa manfaat belajar Dharma, tidak juga mengetahui bahwa diri sendiri memiliki sifat Buddha. Sepanjang hari makan, tapi tetap merasa lapar itu seperti orang yang bersukacita dalam belajar Buddha Dharma. Saat makan, minum, tidur, dan berjalan pun merasa sedang hidup dalam Dharma. Dharma itu dirasakan begitu berharga seperti udara dan merasa tak pernah cukup akan Dharma. Walaupun ia menggunakan Dharma dalam hidupnya, tapi ia tidak pernah merasa ia adalah orang yang bijaksana. Karena masalah selalu ada dan kebijaksanaan Dharma selalu diperlukan sepanjang hidup kita, sehingga belajar Dharma adalah sampai tua tanpa berhenti. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang Brahmana yang merasa kebijaksanaannya tiada tandingannya lagi. Sampai-sampai si Brahmana berpikir suatu hari perutnya akan meledak karena kebijaksanaannya terlalu penuh atau banyak. Maka ia mengikat panci di perutnya supaya kebijaksanaannya tidak meledak. Suatu hari si Brahmana mendatangi Sang Buddha untuk bertanding kebijaksanaan. Ia bertanya pada Buddha, berapa banyakkah kebijaksanaanmu? Apakah kebijaksanaanmu lebih banyak dari kebijaksanaanku? Kebijaksanaanku sudah sangat penuh hingga aku harus mengikatnya dengan kuali di perut. Buddha berkata, kebijaksanaanku berbeda dengan dirimu. Kebijaksanaanku adalah tidak memiliki kebijaksanaan. Tidak merasa memiliki kebijaksanaan, itulah kebijaksanaan tertinggi. Umat Buddhis pada umumnya tidak merasa Buddha Dharma itu penting. Ada atau tiada tidak menjadi masalah. Karena kita belum mengetahui indahnya Dharma itu ketika kita menggunakannya dalam kehidupan kita. Maka kita menggunakan kepintaran kita yang malahan membuat diri sendiri makin menderita. Kepintaran kita penuh keakuan yang membuat kita merasa bahwa orang lain menghina kita, menyulitkan kita, atau menyakiti kita. Maka hati kita akan diliputi oleh kebencian dan dendam. Sebelum kita membalas orang yang menyakiti kita, tapi kita sudah merasakan penderitaan hati yang terbakar oleh api amarah dan dendam. Para Buddha dan Bodhisattva berlatih kesabaran dengan orang yang menyakiti mereka, sehingga 6 paramita mereka makin sempurna. Bahkan mereka bertekad untuk menolong orang yang menyakiti mereka ketika mereka telah menjadi Buddha. Inilah perbedaan kita dengan para Buddha dan Bodhisattva. Kita penuh keegoisan dan mereka penuh dengan welas asih.
sehingga hidup kita menderita, dan kehidupan para Buddha dan Bodhisattva penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan.